Baik, Shalom Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Kita kembali berjumpa di dalam FUM Osaka Film Wongso Fellowship, obrolan santai keluarga Allah. Malam hari ini kita akan belajar firman Tuhan, eksposisi Sefanya 1 yang dibawakan oleh hambanya, Pastor Stano Kaleptan dari Bandung. Kita akan awal di dalam doa. Saya mohon kesediaan Bu Kristina untuk memimpin dalam doa. Silakan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita datang pada Tuhan sebelum kita belajar tentang firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Allah yang penuh kasih, kami ucap syukur kepadamu Tuhan, karena kasih setia dan penyertaan-Mu tiada pernah berkesudahan dalam kehidupan kami. Terbukti Bapa, malam ini kami boleh berkumpul kembali Tuhan dalam Zoom ini Tuhan untuk belajar tentang firman-Mu yang akan dibawakan oleh Pastor Stano Kaleb dari Bandung. Bapak berkatilah Pastor Kaleb Tuhan, agar apa yang beliau ajarkan untuk kami terkait dengan eksposisi Sefanya 1, agar kami bisa lebih memahami Bapak, dan kami bisa melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Berikan kami hati yang suci dan kudus Tuhan, untuk kami bisa menyimak, mendengarkan, dan mempelajari firman-Mu ini, agar itu dapat menjadi bekal dalam kami menjalani kehidupan yang Engkau anugerahkan ini. Berkati saudara kami yang sudah hadir, Bapak, pada malam hari ini. Ada Pak Andre, Mak Hong, Pak Samuel, Bu Ayu, Bu Sri, dan Pak Stano sendiri yang akan memberikan kami pengajaran. Urapi beliau Tuhan dengan kasih setiamu, dengan rohmu yang kudus, benteng mereka dengan kuasa darahmu, agar apa yang beliau sampaikan hari ini Tuhan dapat kami pahami dengan baik. Terima kasih Bapak atas kesempatan yang indah ini yang kuberikan untuk kami bisa belajar tentang firman-Mu. Berkati juga saudara kami yang belum sempat hadir pada Zoom ini Tuhan, agar mereka juga bisa menyimak dan mempelajari via YouTube nanti Bapak, yang akan di-share oleh Bu Ayu. Terima kasih atas kasih setiamu, berkati seluruh perangkat yang digunakan dalam live pembelajaran kami ini Tuhan, yang akan dipimpin oleh host yaitu Bu Ayu. Biarlah semuanya dapat berjalan dengan lancar dan sesuai dengan kehendak dan rencana-Mu. Terima kasih Bapak, seluruh doa kami ini kami panjatnya dalam satu nama kami, Yesus Kristus Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Amin. Ya, untuk hambanya Pastor Stano, waktu kami serahkan, silakan. Ya, terima kasih Ibu Ayu, Shalom semua. Nah, mari kita belajar tentang sebuah eksposisi dari Sefanya 1 ayat 1 sampai 18. Nah, pesan apa yang ingin disampaikan oleh Nabi Sefanya? Tentu karena ini adalah pasal 1, saya ingin masuk kepada latar belakang daripada Nabi Sefanya dan nubuatannya. Nah, nubuatan Nabi Sefanya ini itu terjadi pada tahun 635 sampai 625 sebelum Masehi, ya. Nah, pada waktu itu berada di bawah pemerintahan Raja Yosia. Nah, bagaimana tentang keadaannya? Tentang keadaannya ketika itu bangsa Mesir, bangsa Yehuda, bangsa Babilonia itu sedang mengikis kekuasaan Asyur, karena pada waktu itu Asyur berkuasa. Tetapi setelah kejadian ini, maka Babilonia itu menggantikan posisi dari kerajaan Asyur menjadi sebuah kerajaan yang begitu dominan di timur, ya, di Timur Tengah, ya. Nah, siapakah itu Sefanya?
Sefanya adalah seorang nabi yang keturunan dari Raja Hizkia. Jadi keturunan raja yang saleh, ya. Itu pada tahun 686 sebelum Masehi. Dan pada waktu itulah firman Tuhan datang kepada Nabi Sefanya. Tentu kita, apa sih arti kata Sefanya itu? Nah, arti kata dari Sefanya itu adalah dilindungi, disembunyikan, atau Allah Yahweh menyembunyikan. Maaf. Nah, apa maksud dari disembunyikan? Sebetulnya keberadaan daripada Sefanya itu sudah ada. Tetapi pada zaman sebelum daripada zaman Yosia, itu pemerintahan dikuasai oleh Manase. Seorang raja yang jahat. Itu 55 tahun sebelum pemerintahan Yosia. Jadi dalam keadaan demikian, maka Allah menyembunyikan Sefanya sampai pada saat nanti pemerintahan daripada Raja Yosia. Nah, pada saat Raja Yosia memerintah, itu tercatat di dalam 2 Raja-Raja 22 ayat 1. Next. Nah, Raja Yosia itu membawa kebangkitan, reformasi yang besar bagi Yehuda. Ya. Nah, disitulah Sefanya dituliskan pada tahun-tahun sebelum kebangkitan reformasi itu. Tapi tugas Sefanya adalah melanjutkan reformasi yang sudah dilakukan oleh maaf ya, saya lagi batuk ya. Nah, oleh Yosia. Reformasi terjadi pada zaman itu. Dan pada saat itu juga diketemukan sebuah kitab hukum tentang hukum yang tentu hukum yang berdasarkan hukum Taurat. Di dalam 2 Raja-Raja 8, 22 ayat 8. Dikatakan, berkatalah iman besar Hizkia kepada Safan, panitera itu, aku telah kutemukan kitab Taurat itu di rumah Tuhan. Lalu Hizkia memberi kitab itu kepada Safan, dan Safan terus membacanya. Jadi pada zaman itu, pada zaman Yosia itu, diketemukan juga sebuah kitab Taurat, ya, kitab tentang hukum. Dan salah satu nubuatan yang cukup dikenal ada dari Sefanya adalah kehancuran daripada Niniwe. Nah, Sefanya itu termasuk dari 12 nabi kecil. Tetapi keberadaannya, saudaraku, ya, dia termasuk dari ke-9 nabi-nabi kecil. Nah, kalau kita lihat, Sefanya itu hidup di dalam masa pra pembuangan dan pasca pembuangan. Nah, posisi daripada Sefanya ini adalah akhir dari pra pembuangan. Nah, termasuk di dalam 9 kitab pertama dari nabi-nabi kecil, ya. Nah, Nebukadnezar itu dipakai alat bagi penghakiman Allah di dalam pembuangan bangsa Israel yang memang sudah dinubuatkan oleh Nabi Sefanya. Nah, sekarang mari kita masuk ke dalam pembelajaran eksposisi dari kitab Sefanya. Yang pertama ada 9 nubuatan. 9 nubuatan yang pertama adalah penghakiman yang dijanjikan Allah. Di dalam Sefanya 1 ayat 1 dikatakan penekanannya pada manusia dan zamannya. Firman Tuhan yang datang kepada Sefanya bin Kusi bin Gedalia bin Amaria dan bin Hizkia pada zaman Yosia bin Amon Raja Yehuda. Ya, ini secara keturunan yang disampaikan. Tetapi di dalam Sefanya 1 ayat 2 dan 3 itu nubuatan tentang janji penghakiman. Maka itu dicatat di dalam 2 Sefanya 2 dan 3, aku akan membinasakan. Pesan Allah yang disampaikan oleh Sefanya itu tentang pembinasaan segala sesuatu dari hukum bumi. Tetapi pemahaman yang dapat diambil tidak berbicara kepada seluruh makhluk yang ada di bumi. Sekalipun firman Tuhan berkata, aku akan membinasakan manusia dan hewan, aku akan membinasakan burung-burung di udara, ikan-ikan di laut, batu-batu dan batu-batu sandungan beserta orang-orang fasik. Aku akan melenyapkan manusia dari muka bumi ini, firman Tuhan. Tetapi
kalau kita bicara tentang seluruh bumi itu tidak demikian, karena memang sih tercatat di dalam bahasa aslinya tidak demikian. Tetapi apa yang dipijak oleh bangsa Yahudi yang berada di tanah Yehuda itu yang akan Tuhan binasakan atau Tuhan habiskan semuanya. Dan Sefanya mengingatkan tentang penghakiman yang akan datang untuk menghakimi semua di hadapan Tuhan. Tetapi pesan yang sebenarnya adalah tidak demikian. Penghakiman hanya terjadi yaitu kepada tanah Yehuda, di mana Babel merebut Yehuda. Itu penghakiman yang dimaksud di dalam kitab Sefanya. Nah, yang ketiga, ayat 4 dan 6, nubuat tentang penghakiman yang ditujukan kepada penyembah-penyembah berhala. Kenapa Tuhan begitu marah sehingga terjadi penghakiman? Nah, dikatakan di dalam 4 sampai 6 dikatakan, aku akan mengacungkan tanganku kepada Yehuda, kepada seluruh penduduk Yerusalem, aku akan melenyapkan sejarah jejak Baal. Di dalam ayat 4 dan 5 ini jelas sekali, bukan berbicara tentang penghakiman ke seluruh dunia, tetapi penghakiman yang dilakukan terhadap Yehuda, khususnya seluruh penduduk Yerusalem yang menyembah Baal. Itu tercatat di dalam ayat 4 ya. Dan dari tempat ini nama-nama imam-imam penyembah berhala ya, imam-imam penyembah berhala yaitu Kemarim dan bersama imam-imam kafir Kohanim, mereka ini menyembah bala tentara surga di atas rumah mereka ya. Nah, ibadah yang mereka lakukan dengan penyembahan matahari, bulan dan bintang, semua bala tentara surga itu disebut dengan ibadah yang disebut Sabeanisme ya. Dan mereka menyembah dan bersumpah demi Tuhan, tetapi juga dia bersumpah demi Molok. Inilah yang dimaksud dengan sinkretisme. Sinkretisme adalah pembauran dari agama dengan kebudayaan yang berlaku ataupun tentang penyembahan. Dan dimaksud dengan Milkon ini adalah Molok, penyembahan anak-anak kepada mereka. Dan mereka telah berbalik dari mengikuti Tuhan dan mencari Tuhan dan tidak bertanya kepadanya. Nah, ketika Sefanya melihat ini berbicara tentang kemurkaan total yang dihadapi oleh umat Yehuda pada waktu itu. Nah, kata mengacungkan tangan secara implisit yang dikatakan Naftau ini membelokkan atau menyimpangkan moral kepada orang-orang Yehuda, memutarbalikkan kebenaran yang ada. Nah, sekalipun di dalam Sefanya 2 dan 3 berbicara seluruh muka bumi, sekali lagi saya katakan bahwa fokus Allah hanya kepada umat di tanah Yehuda dari penyembahan berhala. Dan dikatakan, aku akan melenyapkan jejak Baal ini, dan itu sudah terbukti kegenapannya kalau kita melihat 2 Raja-Raja 21 ayat 3 dan 7. Ya. Nah, 2 Raja-Raja ayat 21, 3 dan 7. Dan di sini Allah menegaskan bahwa penghakiman terhadap penyembahan berhala kepada umatnya. Nah, saat itu ketika disampaikan ada satu respon yang baik dari pemimpin atau zaman daripada pemerintahan Yosia. Dan Yosia itu mengindahkan teguran Tuhan. Lalu dia menyingkirkan dan para penyembah-penyembah Baal. Ya, penyembah-penyembah berhala itu tercatat di dalam 2 Raja-Raja 23 ayat 4 sampai 15. Ya, dan itu sudah dilakukan. Maka itu pada zaman Yosia itu terjadi kebangkitan dan terjadi reformasi spiritual yang luar biasa. Nah, dengan penghakiman yang Allah nyatakan bahwa kalau kamu tidak meninggalkan penyembahan berhala, 2 Raja-Raja 23, sebenarnya Allah akan menghancurkan. Dan sekalipun janji Tuhan telah terpenuhi, raja-raja memenuhi, tetapi Raja Yosia yang memimpin perang melawan penyembahan berhala di bangsa itu untuk diberkati. Tetapi pada kenyataannya di dalam Sefanya 1 ayat 79 berbicara tentang nubuatan penghakiman yang dijanjikan kepada kerajaan. Itu pun juga menjadi dampak
Nah, dikatakan diamlah di dalam Tuhan Allah, sebab dari rumah Tuhan sudah dekat. Nah, perkataan diamlah ini menjadi apa ya? Menjadi perhatian bagi kita. Ia berbicara tentang hari Tuhan yang sudah dekat. Nah, ketika berbicara tentang hari Tuhan, itu adalah bentuk penghakiman, yaitu pembuangan bangsa Yahuda ke Babilonia. Tetapi di dalam pemahaman perjanjian baru, hari Tuhan yang dimaksud itu mengacu kepada Tuhan menyatakan dirinya secara providensial atau pemeliharaan. Jadi jangan dikatakan kalau misalnya ada pembuangan secara besar-besaran, tetapi itu juga pemahamannya di dalam perjanjian lama adalah untuk penyelamatan bangsa Israel dari sebuah kepunahan. Dan sampai saat ini bisa dibuktikan tentang janji Allah bahwa bangsa Israel tetap terpelihara sebagai keturunan Yehuda. Ya, dan urusan Israel maupun bangsa-bangsa dari orang kafir ini adalah sebagai providensial dari pemeliharaan Allah kepada bangsa Israel sampai pemeliharaan itu sampai akhir Tuhan Yesus datang untuk kali kedua. Jadi ada dua, pemhakiman adalah satu bentuk di mana pembuangan bangsa Israel ke Babel, tetapi juga di sisi lain adalah pemeliharaan Tuhan atas bangsa Israel. Nah, dikatakan dengan jelas berdiam dirilah di hadapan Tuhan. Pengertiannya, Nabi Sefanya berbicara diam. Pengertian diam itu tidak hanya diam, tapi dengarkanlah apa yang menjadi penghakiman Tuhan, apa yang harus kita lakukan. Nah, ini sebagai sebuah pengorbanan atau teguran atau penghakiman terhadap bangsa Israel maupun terhadap bangsa yang melakukannya. Perkataan diam ini memberikan pengertian diam, kamu dengarkan suara Tuhan, apa yang Tuhan perintahkan. Nah, perkataan diam ini juga bisa berlaku untuk tidak melakukan kesalahan, penyembahan-penyembahan berhala yang telah mereka lakukan, atau teguran untuk jangan engkau tenggelam di dalam dosa. Cara berdiam cara berdiam adalah berdiam di hadapan Tuhan. Dengarkan apa yang Tuhan mau. Itu yang dimaksud dengan diamlah. Aku akan menghukum para pembesar dan raja-raja. Ya, penghukuman ini adalah kepada raja di masa reformasi. Ya, untuk mengingatkan semua pejabat, baik raja, Yosia, pembesar, anak-anak, ya, supaya kembali lagi tidak menyembah berhala. Dan itu pun juga menjadi tanggung jawab kepada masyarakat Yehuda untuk tidak menyembah Baal. Dan jika seluruh masyarakatnya tidak atau meninggalkan Baal dan berbalik kepada Allah, maka keselamatan itu akan menjadi bagian dalam kehidupan mereka. Tetapi memang pada kenyataannya banyak di antara mereka yang tidak demikian. Salah satunya apa yang terjadi di zaman itu. Nah, imam pemimpin Yehuda itu telah kehilangan identitas nasional. Maka itu firman Tuhan katakan kepada raja maupun pejabat, pembesar, anak-anak mereka. Kenapa firman Tuhan itu datang kepada mereka? Sekalipun Yosua sudah melakukannya, karena mereka kehilangan identitas mereka sebagai identitas nasional. Dengan cara apa? Dengan menggunakan pakaian-pakaian asing. Ya, bangsa-bangsa yang menurut Nabi Sefanya adalah bangsa-bangsa yang hidup di dalam keduniawian. Ya, ini menghilangkan identitas dia sebagai bangsa Yehuda. Ya, nah, kok bisa? Ya, Sefanya hanya menilai bahwa apa yang dilakukan oleh para pembesar ataupun pejabat-pejabat di dalam pemerintahan, mereka melewati batasan identitas sebagai umat Allah yang harusnya mereka tidak meniru adat istiadat, tahayul, orang kafir ke dalam rumah Tuhan. Nah, itu yang membuat Tuhan marah.
dan disampaikan kepada sewanya. Jadi dalam pengertian mereka memakai identitas dunia, ada meniru adat-adat istiadat, dan mereka masuk ke dalam rumah Tuhan. Sama artinya mereka menyembah Dagon karena menghormati tahayul dan yang konyol gitu kan, yang menyinggung perasaan Tuhan. Kalau kita lihat di dalam 1 Samuel 5 ayat 5, maka itulah sebabnya para imam Dagon dan semua orang yang masuk ke dalam kuil Dagon tidak menginjak ambang pintu rumah Dagon yang di Asdod sampai hari ini. Nah, itu tercatat konfirmasinya, relasinya dengan 1 Samuel 5 ayat 5. Nah, yang kelima, di dalam Sefanya 1 ayat 10 sampai 11, ini nubuatkan tentang penghakiman yang dijanjikan kepada pedagang. Kok bisa para pedagang itu apa maksudnya? Mari kita dengarkan firman Tuhan. Pada waktu itu akan terdengar firman Tuhan. Suara ratapan dari pintu gerbang ikat, ratapan dari perempat kedua, dan suara gemuruh dari bukit-bukit. Merataplah hai penduduk Maktes, sebab semua pedagang telah ditebas, semua orang yang memegang uang telah dilenyapkan. Nah, di dalam ayat 10 dan ini, fokus daripada Nabi Sefanya berbicara kepada pedagang. Apa yang dimaksud dengan pedagang? Apa yang ingin disampaikan oleh Nabi Sefanya? Nah, ketika kita bicara tentang pedagang yang dibantai, ternyata di dalam bahasa aslinya itu memiliki pengertian Kanaan atau Kanaan, atau Kanaan adalah anak Ham, ya. Nah, tetapi pengertian pedagang juga adalah satu, bisa juga dipakai sebagai jalur perdagangan, tetapi adalah satu mata pencaharian sebagai seorang pedagang. Tetapi pedagang yang bagaimana? Pedagang yang seringkali dipengaruhi oleh keduniawian. Keduniawian berbicara tentang ketamakan yang sama dengan penyembahan berhala. Ya, kenapa bisa menjadikan murka Allah pada saat mereka melakukan perdagangan? Karena kedurhakaan hati yang tertanam karena mamon. Artinya hati mereka terbelenggu oleh mamon. Mamon itu menguasai mereka. Yang menjadi andalan mereka adalah kekayaan. Yang menjadi hal kehidupan adalah kekayaan. Jadi semuanya terikat oleh keduniawian mereka. Maka itu Sefanya menyampaikan ini, bahwa nubuatan penghakiman itu ditujukan kepada para pedagang. Kalau kita lihat di dalam Kolose 3 ayat 5 dan 6, firman Tuhan berkata, karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Nah, inilah yang menjadi penekanan, keserakahan di antara mereka. Hati mereka sudah terikat oleh mamon. Ya, patokannya adalah ketamakan, keserakahan, ya. Dan itu adalah sebuah penyembahan berhala, dan semua itu mendatangkan murka Allah yang dikatakan sebagai orang-orang yang durhaka. Nah, dari peringatan ini apa yang kita bisa mengambil kesimpulan di dalam kehidupan kita? Ya, seringkali, maaf kata, sering dibicarakan keberadaan gereja saat ini, gitu kan ya, dengan perkembangannya, gitu kan. Banyak sekali yang menyalahgunakan kewenangan mereka. Mereka menilai bahwa gereja ini, maaf kata, bukan di sini sih ya, sebagai gereja untuk menghasilkan sesuatu yang sifatnya keduniawian, gitu kan. Contohnya apa? Tentang keuangan. Seringkali ya, tapi ya saya berharap tidak demikian. Yaitu orang-orang jemaat ketika mereka menghormati hambanya lebih daripada Allah yang layak disembah. Dan yang ketiga adalah banyak sekali mereka tidak memahami ketika mereka menyembah Tuhan, tetapi mereka hanya menjalankan keagamawian mereka. Itu yang tidak suka. Dan itu yang menjadi sebuah peringatan bagi kita. Mari kita dengan tulus
kita datang kepada Tuhan dengan mencari Tuhan dan kebenarannya, ya. Tidak mandang gereja atau hamba-hamba Tuhan. Yang kita lihat adalah Tuhan yang layak kita sembah dan dipuji. Dan ini pun juga menjadi catatan dari menurut J. Vernon McGee, ya, dikatakan tentang gereja zaman sekarang. Banyak pendeta-pendeta yang fundamentalis berbicara tentang kegagalan gereja dalam menyampaikan pesan spiritual. Jadi mereka tidak menyampaikan sebuah pengajaran bagaimana membangun spiritual yang ada. Tetapi Vernon McGee berkata itu sebetulnya pengkhianatan terhadap Kristus atas agama Kristen dengan alasan membiarkan kemerosotan spiritual di dalam keagamaan. Ini hanya pendapat Vernon McGee, ya. Nah, dorongan untuk berpartisipasi untuk membentuk karakter, membimbing kerohanian jemaat seakan-akan itu terabaikan. Itu yang menurut Vernon. Nah, bagaimana dengan Sefanya 1 ayat 12 dan 13? Ini nubuatan ke-6. Nubuatan tentang penghakiman yang dijanjikan kepada mereka karena kepuasan diri. Apa yang dimaksud? Di dalam ayat 6 dikatakan, pada waktu itu aku akan menggeledah Yerusalem dengan memakai obor dan akan menghukum orang-orang yang mengental seperti anggur di dalam endapan, yang berkata di dalam hatinya, Tuhan tidak berbuat baik dan tidak berbuat jahat. Nah, apa yang dimaksud dengan kata-kata ini? Nah, yang dimaksud dengan kata-kata ketika aku akan menggeledah Yerusalem, sebetulnya mengizinkan Tuhan untuk membuka segala sesuatu yang tersembunyi yang dilakukan oleh mereka-mereka. Apakah itu penyembahan berhala, mereka penyembahan spiritual. Karena arti kata penggeledahan sekali adalah kaupas, yang dalam bahasa aja menyembunyikan diri, membiarkan diri untuk dicari atau menyamarkan diri. Tetapi bagi Tuhan tidak ada yang tersembunyi. Kalau Tuhan menggeledah, mengungkapkan, tidak ada yang tersembunyi. Dan di dalam ayat 12a dikatakan bahwa pada waktu itu aku akan menggeledah dengan pelita. Nah, saya hanya katakan bahwa mungkin ini persamaannya di dalam Lukas 12 ayat 2. Tidak ada seorang pun yang tertutup dan tidak ada yang tidak dapat dibukakan, dan tidak ada sesuatu yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Tidak ada seorang pun penduduk Yerusalem yang akan dapat lolos dari penghakiman yang direncanakan Allah atas mereka, dan tidak ada tempat tersembunyi bagi orang yang berdosa. Itulah yang disampaikan Tuhan ketika Tuhan menggeledah semuanya, dan saya percaya tidak ada yang tersembunyi. Tetapi ada pemahaman dari Josephus Flacius yang mengatakan bahwa penggeledahan itu adalah ketika bangsa kota-kota itu bersembunyi di dalam sistem saluran pembuangan, dan ketika mereka bersembunyi karena mereka takut mati pada waktu penghakiman ketika bangsa Babel akan membawa mereka kepada pembuangan. Nah, kata mengental di sini dikatakan ya bahwa aku akan menghukum orang-orang yang mengental seperti anggur. Nah, pengertian mengental, kalau sebuah anggur, endapan anggur akan diendapkan, maka dia akan keluar endapan-endapannya. Dan ketika endapan ini terjadi, itu sesuatu yang tidak bisa dimakan, ya, sesuatu yang tidak bisa dimakan. Artinya pengentalan ini berbicara tentang ampas daripada fermentasi daripada anggur itu, yang dikatakan Selmer. Selmer ini adalah suatu ungkapan. Nah, apa disebut dengan pengungkapan ampas ini, pengentalan ini? Saya ambil contoh pemahaman di dalam pengertian pengentalan ini atau ampas ini adalah dalam kehidupan kita, dalam pelayanan kita. Misalnya begini, saya sudah melayani Tuhan, tetapi ada masanya dia berpuas diri karena ketika saya melakukan, sudah saya lakukan. Dari pelayanan sebagai seorang
Misalnya ini sebagai seorang pemberita Injil, sebagai seorang gembala, sebagai seorang pastor, sebagai seorang misionaris. Tetapi pada saat tertentu saya memuaskan diri saya atas pelayanan di masa lalu, sehingga mengatakan bahwa aku pensiun aja, sudah cukup pelayanan aku. Nah, perkataan pemuasan diri ini sebagai sebuah pensiunan yang tugasnya tidak mengaktifkan lagi, tidak mengaktifkan kembali di dalam pelayanan Tuhan. Artinya sudah cukup puas bagi saya untuk melayani, waktunya saya untuk menikmati pemeliharaan Tuhan. Nah, Nabi Sefanya mengingatkan demikian. Tidak bisa begitu engkau. Ketika engkau memiliki segala talenta, memiliki segala karunia yang kau berikan, engkau tidak bisa begitu. Kalau engkau lakukan begitu, seakan-akan apa yang aku lakukan pun juga sama. Tuhan kok tidak bisa berbuat baik, Tuhan tidak menegur, ya Tuhan tidak berbuat baik dan Tuhan juga tidak berbuat jahat. Jadi apa? Wajar saja kalau aku pensiun. Itu tidak demikian. Kita sebagai hamba-hamba Tuhan, sebagai orang yang dipilih Tuhan, tidak ada istilah pensiun. Kalau boleh dikatakan dengan kata Yahweh tidak berbuat baik, Yahweh tidak berbuat jahat, dalam arti kata bahwa seakan-akan dia tidak mempermasalahkan mereka untuk berdiam diri. Toh aku sudah melakukan dalam hidupku, melakukan hal-hal yang baik bagi pelayanan. Tentu ketika aku melayani, Tuhan tuh memberikan upah untuk memelihara kehidupan demikian. Nah, pengertian daripada apa yang menjadi penulis daripada Nabi Yesaya, dia memberikan sebuah ateis fungsional. Jadi orang tersebut dikatakan ateis fungsional. Seorang yang percaya Tuhan tetapi menganggap dirinya puas, ya udahlah aku selesai aja aku dalam pelayanan. Toh dalam pelayanan aku selesai, aku sudah menangguhkan tugasku dan Tuhan juga tidak berbuat baik dan tidak berbuat jahat. It's okay. Nah, itu Tuhan tidak mau, ya. Dan hal itu sama pengertiannya di dalam Mazmur 10 ayat 4. Dikatakan orang fasik tidak mencari dia. Dia tidak mencari lagi untuk melakukan karena kesombongannya. Aku sudah melakukan ini, aku sudah melakukan itu, sebab segala sesuatu yang dipikirkannya sudah tidak ada lagi Tuhan untuk acara. Nah, itu yang dilakukan. Nah, jika mereka tidak menyadari tentang hal itu, bagi kita, kekayaan mereka akan menjadi jarahan, rumah-rumah mereka akan jadi tempat yang sunyi di dalam ayat 13a. Nah, konsekuensinya bicara tentang konsekuensi. Kalau Allah izinkan pencobaan di dalam kehidupan seseorang, dan ketika orang itu pengertiannya menurut Nabi Yesaya bahwa Babilonia menjara Yerusalem sebagai hukuman orang-orang yang berpuas diri, maka selayaknya mereka selayaknya mereka menerima penghakiman itu, ya, karena itu adalah kehendak Tuhan. Ya, jadi hal demikian bisa dipahami bahwa nubuatan bagi kita. Jangan kita puas untuk melayani Tuhan. Seakan-akan sebenarnya saya teringat akan firman Tuhan di dalam Matius 7 ayat 21 dan 23. Bukan Tuhan aku sudah melakukan hal ini dan itu, tetapi jawab Tuhan, aku tidak mengenal engkau. Pengenalan tidak mengenal engkau artinya ginosko, yaitu berbicara tentang keintiman dengan Tuhan. Kita harus selalu kehidupan kita berbicara tentang keintiman Tuhan. Sekalipun kita orang percaya, sekalipun kita tidak berbicara tentang keselamatan, tetapi kita berbicara tentang apa yang layak Tuhan izinkan. Kalau Tuhan izinkan kita masih melakukan pekerjaan Tuhan, maka satu saat apa yang Tuhan ingin, apa yang dapat kita berikan kepada Tuhan, yaitu apakah mahkota kebenaran atau tidak. Nah, menurut Edward Gibbon dalam buku The Deadline and Fall of the Roman Empire, nah gambaran ini mengidentifikasikan tentang keberadaan spiritual dari agama-agama zaman ini. Ya, itu yang dikatakan menurut Edward Gibbon. Sikap agama-agama di masa kekaisaran saat ini adalah hampir sama sikap di mana agama di masa kekaisaran Romawi. Apa sih
pendapat mereka bahwa orang-orang yang percaya menganggap semua agama sama besar benarnya. Banyak orang saat-saat ini yang mengatakan demikian, ya. Atau juga filsuf menganggap bahwa semua agama sama salahnya bagi filsuf. Dan yang ketiga, bagi para politikus menganggap semua sama bermanfaatnya. Di dalam kekristenan tidak sama. Di dalam kekristenan tidak sama. Agama mungkin boleh sama, tetapi satu hal saya sering berkata, bahwa agama tidak menyelamatkan. Karena agama adalah sebuah bentuk manusia mencari keselamatan, tetapi kekristenan berbicara tentang Kristus. Bahwa Kristus datang ke dunia ini untuk menyelamatkan manusia. Karena dia adalah Allah. Nah, di dalam Sefanya 1 ayat 14 dan 16, ini nubuatan tentang hari besar Yahweh sudah dekat. Jadi Sefanya 1 ayat 14 dan 16 berbicara tentang nubuatan hari besar Yahweh sudah dekat. Nah, ini berbicara tentang intensitas penghakiman. Dikatakan di dalam ayat 14, pada hari besar Tuhan sudah dekat. Yang dimaksud dari Tuhan sudah dekat ini adalah sudah sangat dekat. Di dalam ayat berbicara tentang murka, ya, tentang murka Allah, ya, di dalam ayat 7b, ya. Karena kalimat ini menekankan tentang pengulaman 3 kali, sudah dekat, 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 segera. Dan mereka berharap bahwa hari Yahweh segera datang. Nah, pertanyaannya, kenapa Sefanya menjelaskan semua itu tentang hari Tuhan? Ya, karena mereka tidak percaya bahwa Tuhan itu terlibat di dalam urusan manusia. Ini yang menjadi nubuatan, kemarahan Tuhan. Kalau Tuhan sudah terlibat dalam urusan manusia, apa manfaatnya Tuhan? Dan mereka ini bisa disebut dengan tadi ateis fungsional, sekarang ateis praktis. Seakan-akan dia tidak percaya Tuhan tentang kenyataan di dalam kehidupan mereka. Ya, di dalam Sefanya dikatakan hari Tuhan sudah merupakan waktu keselamatan. Nah, sebenarnya seluruh kitab Sefanya itu membawa klimaknya adalah pada proklamasi keselamatan. Karena di dalam frasa-frasa terakhir berbicara tentang hari Tuhan pada waktu itu dan pada waktu itu. Ini merujuk kepada hari dan waktu yang sama yang telah dirujuk sebelumnya dalam konteks penghakiman. Cuma hanya ada 2, yaitu konteks penghakiman dekat atau konteks penghakiman jauh. Ya, nah, pembahasan tentang umat yang tersisa di dalam Sefanya nanti saudara bisa jelaskan besok mungkin tentang Sefanya 2 dan Sefanya 3. Maka di situ akan terlihat tentang konteks penghakiman yang secara jelas, ya. Dan di mana konteks penghakiman secara dekat, yaitu tentang penghakiman yang terjadi ketika bangsa Israel dibawa pembuangan. Tetapi konteks yang jauh tentang penghakiman berhubungan dengan eskatologi di akhir zaman. Yang dikatakan, saudaraku, ayat 14b, pahlawan berseru dengan di sana. Maksudnya, sebuah teriakan-teriakan dari para prajurit, teriakan orang-orang Yerusalem yang penuh dengan penderitaan pada waktu mereka mendapatkan penghakiman. Ketika bangsa Babilonia membawa mereka mendapatkan penjarahan yang luar biasa. Itulah yang disebut dengan penderitaan di dalam sebuah ratapan. Dan hari Tuhan adalah hari murka Tuhan. Penuh dengan kesusahan dan kehancuran. Kegelapan dan kesuraman dari awan dan kegelapan. Tercatat di dalam ayat 15. Kehancuran yang digambarkan di sini adalah apokaliptik, yaitu malapetaka yang dan terakhir. Nah, saudaraku, nah kita terakhir nih. Nubuatan terakhir dari Sefanya 1 ayat 17 dan 18. Nubuatan ini, aku akan mendatangkan malapetaka. Di dalam ayat 17 dikatakan, aku akan mendatangkan malapetaka kepada manusia ketika mereka akan berjalan seperti orang buta. Sebab mereka telah berdoa terhadap Tuhan dan dalam mereka akan tertumbas seperti debu dan daging mereka seperti kotoran.
Penekanan saya adalah orang buta. Apa sih yang dimaksud dengan orang buta? Orang buta adalah pada saat terjadi penghakiman, itu mereka melanda orang-orang yang berdosa. Dan ketika mereka, orang-orang berdosa ini mendapatkan sebuah penghakiman, akan dipertanggungjawabkan pada hari murka Allah. Orang buta ini yang dimaksud adalah penderitaan yang akan dijatuhkan Tuhan kepada mereka sedemikian besar sehingga mereka tercengang, bingung, dan tidak berdaya. Jadi boleh dikatakan bahwa yang dimaksud dengan buta ini adalah ketidakmampuan mereka mencerna apa yang terjadi. Mereka hanya tercengang, mereka hanya bingung, mereka tidak berdaya. Mereka seakan buta. Dan nubuatan keberdosaan ini adalah benar-benar terpenuhi dalam kasus Sedekia, Raja Yehuda. Ketika orang Babilonia akan membantai anak-anak di depan mereka. Inilah yang dikatakan tentang nubuatan Sefanya yang menghakiman, dan itu memang terjadi. Ya, mereka menjungkir mata mereka, mereka mengikatnya, mereka membawanya ke dalam pembuangan. Dan tercatat di dalam 2 Raja-Raja 25 ayat 6 dan 7. Ya, karena mereka telah berbuat dosa kepada Allah, 17b, maka bangsa Yehuda berada dalam hubungan perjanjian dengan Tuhan. Kenapa mereka bisa mengalami sebuah penganiayaan? Kenapa mereka bisa mengalami sebuah penghakiman? Karena ada sebuah perjanjian yang sudah dinyatakan Tuhan dengan Abraham. Di dalam Kejadian 12 ayat 1 dan 3, lalu diperbaharui dengan Musa, Yosua, ya, Hizkia, Yosia, Daud sendiri pernah perjanjian ini diingatkan, yaitu perjanjian yang sebenarnya dasarnya adalah perjanjian Allah dengan Abraham untuk pergi dari suatu negeri. Kejadian 12 ayat 23, dalam inerasi perjanjian tersebut dikatakan Israel bertanggung jawab untuk mentaati hukum-hukum yang telah ditetapkan dalam hukum Taurat. Bila dia mentaati apa hukum-hukum, maka Tuhan akan memberkati engkau. Tetapi jika engkau melanggar akan ketetapan hukum Taurat, ketetapan Tuhan, maka apa yang mereka dapatkan sebagai sebuah penghakiman, ya, atas mereka, itu dasar dari sebuah perjanjian yang dinyatakan oleh Nabi Sefanya, ya. Tetapi apa yang dilakukan Allah sebagai sebuah penghakiman itu bukan sebuah tindakan penghancuran, tetapi sifatnya penghukuman dan pembersihan. Seperti ranting-ranting yang tidak berbuah akan dibersihkan, dan darah mereka akan ditumpahkan seperti debu, dan daging mereka seperti tahi. Itu yang dikatakan di dalam ayat 17c. Dan dalam penghukuman dikatakan baik perak maupun emas mereka tidak dapat menyelamatkan mereka pada hari Tuhan. Ayat 18b. Tidak ada sebuah jaminan untuk membeli perdamaian. Sekalipun you punya emas, sekalipun you punya perak, apa yang kau miliki itu tidak bisa memberi engkau perdamaian. Semuanya akan dirampas habis, dan itu adalah malapetaka yang terjadi di Yerusalem, di mana kota itu berada dalam penghukuman Tuhan. Dalam sebuah konteks seluruh negeri kol eres, ya, tidak berbicara tentang semua dunia, tetapi berbicara kepada orang-orang yang tinggal di Yerusalem, di tanah Yehuda, dan mereka yang melakukan penyembahan berhala yang mereka tidak taat kepada Tuhan. Hanya ketamakan yang mereka keserakahan, hanya terikatan oleh mamon. Tuhan bereskan. Nah, itulah yang disampaikan oleh Nabi Sefanya. Dan itu menjadi sebuah nubuatan, 8 nubuatan yang Sefanya berikan. Terima kasih. Selesai, Tuhan Yesus berkati. Mari kita akan berdoa. Tuhan Yesus, sungguh kami bersyukur kami bisa belajar tentang apa yang dimaksud dengan Sefanya. Hamba-Mu menyadari segala keterbatasan, tetapi kami boleh bersyukur di dalam
grup FVF ini kami boleh belajar, saling menambahkan, saling memberikan pengertian, dan kami percaya semakin hari kami semakin memahami apa yang dimaksud dengan pemahaman tentang eksposisi daripada setiap kitab. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau berkati Ibu Ayu dan rekan-rekan pelayanan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya, Amin. saya serahkan kepada Bu Ayu. Thank you. Tuhan Yesus memberkati. Sama Mama Hong. Terima kasih. Terima kasih, Mungkin ada yang Pastor. ditambahkan. Ya, sama-sama. Halo, shalom Pak Pedi, Pak Elia. Kita akan masuk ke diskusi, Bapak Shalom, Ibu. Pak. Shalom, shalom, shalom. Shalom semua. Ya. Terima Wah, kasih untuk Pak Freddy Pastor kiat yang dulu. Stano Kaletan. Sama-sama. Hmm,